إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi yang cerah ini, setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya, kemudian kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada kesempatan kali ini kita hendak tadabbur sebuah ayat dalam Al-Quran. Lalu kita akan mengambil pelajaran dari ayat tersebut agar kita bisa menjalani kehidupan dunia ini terbimbing oleh wahyu dari Allah SWT. Dalam sebuah surah An-Najm ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ard wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yang artinya, dialah Allah lebih mengetahui keadaanmu ketika menciptakan pertama kali dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibu. Maka kamu jangan merasa suci. Sesungguhnya dialah Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ikhwati fillah, secara singkat 5 faedah kita ambil dari firman Allah yang mulia ini. Yang pertama, manusia itu senantiasa berada dalam kelemahan, seperti penciptaannya yang pertama dari tanah, kemudian juga seperti ketika masih berupa janin dalam perut ibu. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, manusia tidak luput atau tidak bisa lepas dari dosa dan kekhilafan. Akan tetapi Allah SWT maha luas ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Alhamdulillah. Selanjutnya faedah yang ketiga, pelajaran yang ketiga, sebab dari turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, disebutkan bahwasanya manusia pada waktu itu beramal soleh, lalu berkata, sholatku, puasaku, hajiku, jihadku. Maka Allah melarang dari perbuatan ini. Ikhwati fillah, seringkali kita mendengar atau bahkan kita sendiri khilaf mengatakan, kalau bukan aku, maka pasti celaka. Atau dengan kalimat yang lain, siapa dulu orangnya, atau kalimat-kalimat yang serupa itu yang menunjukkan bahwasanya merasa diri lebih dari orang lain. Maka ini adalah dilarang oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya faedah yang keempat adalah haramnya sombong dan ujub. Sombong itu apa yang faedah? Naam, sombong itu sebagaimana dalam sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwati fillah, Rasulullah
memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak merendahkan orang lain. Karena apa? Sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyar akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan saudaranya karena perbuatan dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia berbuat dosa tersebut. Sehingga ini menganjurkan kepada kita untuk menjaga hati kita dan ucapan kita atau perbuatan kita jangan sampai merendahkan orang lain. Yang terakhir, faedah yang kelima adalah Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, wa a'lamu bimanit taqa. Dia, Allah, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Mengapa ikhwatifillah? Karena takwa itu tempatnya di dalam hati, dan Allah memandang kepada hamba itu kepada hatinya. Jika hatinya baik maka dibalas dengan surga, dan jika hatinya buruk maka dia akan balas dengan neraka. Wa a'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga hati-hati kita, mensucikan hati kita sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati husana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa